Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Oke dah. Aduh, maaf ya. Lause Devi, apa kabar Lause? Sehat Lause, gimana kabar Lause Liana? Puji Tuhan, sehat. Halo anak-anak semua, dimanapun kalian berada. Halo Sweetie Kids, jumpa lagi dengan Lause Liana dan Lause Devi. Nah, kalian sudah ibadah onsite kan? Wah, pasti anak-anak bergembira ya bisa datang kembali ke rumah Tuhan bersama papa dan mamamu. Wow. Ayo kita rayakan sukacita dengan memuji Tuhan. Tuhan memberikan kita tangan, memberikan kaki, juga suara. Ayo kita memuji Tuhan sama-sama. Paket. Ada paket. Wah, paket buat siapa ini Lause? Tuh Lause Liana dan Lause Devi from Departemen Sweetie Kids. Yuk kita lihat isinya. Yuk. Sebentar ya, saya ambil dulu cutter. Buka ya Lause ya. Udah dibuka. Lihat yuk. Yuk. Wah. Apa ini Lause? Anak-anak, apakah kalian tahu ini benda apa? Biasanya benda ini dipakai sama siapa ya? Oh, iya. Ini biasanya dipakai oleh dokter. Ini namanya stetoskop. Untuk mendengar detak jantung,
pasien. Nah, ini apa? Anak-anak tahu nggak apa ini? Coba, kita coba ya. Oh, biasanya ini alat yang dipakai oleh pekerjaan sebagai YouTuber atau vlogger. YouTuber atau vlogger memakai alat ini untuk membuat video atau foto di suatu tempat atau peristiwa, lalu diupload di YouTube. Loh, kalau ini apa ya? Itu helm. Oh, ini helm. Kok nggak seperti helm pengendara motor ya? Tuh, lihat. Iya, ini helm apa ya? Apakah anak-anak tahu? Nggak tahu juga. Kalau begitu, Lause coba cari di Google ya. Iya, langsung cari. Oh, ini helm tentara Romawi. Oh, Dulu tentara Romawi adalah tentara yang suka perang. Mereka memakai helm ini untuk perang. wah, Lause Devi, kalau mereka suka berperang, pasti ada pemimpinnya dong. Tentu saja ada. Pemimpin pasukan itu disebutnya perwira. Kalau perwira berkata siap berperang, semua pasukan harus siap. Kalau perwira berkata pergi, mereka akan pergi. Kalau perwira berkata datang, mereka akan datang. Oh, jadi para tentara itu harus taat kepada perwira ya, Lause? Iya benar. Lause Devi, masih ada nih dalam kotak. Apa ya ini? Ada buku petunjuk cerita untuk anak-anak dari Alkitab. Sudah diberi tanda dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Wah, ini cerita yang bagus sekali. Ayo kita ceritakan buat anak-anak semua. Ayo. Tapi sebelumnya ini ada kostum. Yuk, kita ganti kostum dulu ya. Bagus. Yuk. Tada! Wow, keren ya kaosnya. The Miracle of Jesus. Memang ini yang mau kita ceritakan tentang keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan. Anak-anak siap mendengarkan? Ready? Say yes. Sekali lagi. Ready? Yes. Nah, anak-anak, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarlah cerita ini tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih untuk udara yang segar yang Tuhan berikan. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu itu Tuhan Yesus ada di kota Kapernaum. Kapernaum adalah kota yang besar di dekat Danau Galilea. Di sana tinggal seorang perwira atau pemimpin tentara Romawi. Dia memimpin 100 tentara Romawi. Wah, keren ya. Pasti perwira ini orang penting. Benar-benar keren.
Tapi anak-anak, kalian perlu tahu, pada waktu itu orang Romawi dan orang Yahudi tidak mau berteman. Tuhan Yesus dan murid-muridnya adalah orang Yahudi, sedangkan perwira ini orang Romawi. Mengapa ya orang Yahudi tidak mau berteman dengan orang Romawi? Karena orang Romawi adalah penjajah. Mereka berkuasa. Jadi sering berlaku tidak baik kepada orang Yahudi. Jadi tidak pernah orang Yahudi datang bertamu dan masuk ke rumah orang Romawi. Wah, itu tidak boleh. Tetapi perwira ini berbeda loh. Ia suka membantu orang Yahudi. Ia membangun rumah ibadah, rumah doa untuk orang Yahudi. Perwira ini punya seorang hamba atau pelayan orang Yahudi yang sangat ia kasihi. Jadi perwira ini orang baik. Ia mengasihi orang Yahudi. Suatu kali hamba perwira ini sakit. Pasti Bapak perwira sudah mencari dokter terbaik dan memberi obat yang paling bagus. Tapi hambanya tidak kunjung sembuh. Sakitnya malah makin parah, bahkan sampai mau meninggal. Segala cara sudah ia lakukan. Jadi saya harus melakukan apa lagi? Perwira ini sangat sedih hatinya. Yah, dia pasti sedih. Tunggu dulu. Bapak perwira ini pernah mendengar tentang seorang yang bernama Yesus yang membuat orang buta bisa melihat dan menyembuhkan orang sakit. Jadi Bapak perwira ini percaya bahwa Tuhan Yesus bisa membuat hambanya sembuh. Tapi apakah Yesus mau menolong atau berbicara dengan orang Romawi? Biasanya orang Yahudi nggak mau berteman dengan orang Romawi. Jadi perwira ini minta tolong kepada pemimpin orang Yahudi di kotanya. Tolong, cepat tolong saya. Carilah Yesus, mintalah Yesus datang supaya hambaku menjadi sembuh karena dia hampir meninggal. Baiklah, kami akan mencari Yesus. Jadi mereka cepat-cepat mencari Yesus yang sedang ada di Kapernaum. Setelah bertemu, mereka menceritakan tentang Bapak perwira yang baik ini. Tuhan Yesus, cepatlah datang. Ada seorang pria Romawi yang baik. Ia membangun rumah doa kami dan ia mengasihi orang Yahudi. Sekarang hambanya sakit keras dan hampir meninggal. Tolonglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun berangkat ke rumah Bapak perwira ini, sekalipun dia seorang Romawi. Di tengah jalan sebelum Tuhan Yesus sampai ke rumah perwira, ada orang datang membawa pesan untuk Tuhan Yesus. Disuruh oleh Bapak perwira. Pembawa pesan itu berkata, Tuhan, jangan repot-repot datang ke rumah saya. Saya tidak pantas bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi katakan satu kata saja, maka hambaku akan sembuh. Karena saya punya bawahan, kalau saya suruh pergi, maka dia pergi. Kalau saya suruh datang, maka dia datang. Jadi Tuhan, tidak perlu repot datang ke rumah saya. Cukup katakan satu kata saja, maka hambaku akan sembuh. Setelah Tuhan Yesus mendengar apa yang dikatakan perwira ini, Tuhan Yesus heran dan memuji perwira ini. Aku belum pernah melihat iman sebesar ini di antara orang Yahudi. Lalu Tuhan Yesus berkata, Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kamu percaya. Teman-teman perwira cepat-cepat pulang kembali ke rumah. Dan mereka melihat hamba perwira itu sudah sembuh.
Betapa hebatnya Tuhan Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ternyata pertolongan Tuhan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua orang percaya kepada Tuhan Yesus seperti Bapak Perwira tadi. Yes! Anak-anak, perhatikan, perwira ini sekalipun orang Romawi, tetapi ia punya iman yang besar. Ia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Allah yang berkuasa atas hidup manusia dan sakit penyakit. Bagaimana dengan Lause dan anak-anak semua? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang berkuasa? Tuhan Yesus bukan saja berkuasa menyembuhkan sakit penyakit, tetapi semua kesusahan dalam hidup kita. Hidup Lause, hidup anak-anak, kesusahan dalam hidup papa dan mama. Seperti Bapak Perwira, waktu kita sedang susah, datang kepada Tuhan Yesus dalam doa. Percaya kepada Tuhan Yesus yang dapat menolong kita dengan caranya yang ajaib. Asliana, saya juga mau percaya seperti Bapak Perwira tadi, punya iman, mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan mengasihi orang lain meskipun berbeda bangsa. Wah, benar sekali Lause Devi. Bapak Perwira orang Romawi bisa mengasihi hambanya orang Yahudi. Kita juga harus belajar mengasihi orang lain dan tidak membeda-bedakan. Sekalipun beda warna kulit, beda kekayaan, beda kepintaran, apapun perbedaannya, Tuhan Yesus mau kita mengasihi sesama seperti perwira tadi. Ada tuh teman saya, dia sedang sakit. Kita juga harus mendoakannya ya. Ya, tentu saja. Beritahukan kepada teman Lause Devi bahwa Tuhan Yesus menolong orang sakit. Bahkan bukan sakit kita saja loh, terlebih dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat yang bisa menyelamatkan kita semua dari hukuman dosa. Wah, Tuhan Yesus itu memang berkuasa. Pohon yang besar semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua.
anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami mau belajar seperti perwira ini yang punya iman yang besar, mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang benar-benar berkuasa. Biarlah kami juga anak-anak Tuhan mau percaya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam sakit, senang, susah, maupun dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, mari kita menghafal ayat hafalan minggu ini. Anak-anak ikuti lause ya. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sekali lagi yuk. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Anak-anak, ayo kita ingat-ingat apa yang kita pelajari hari ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa atas segala sakit penyakit dan atas hidup kita. Kalau kita sakit atau kesusahan, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Alkitab mengajarkan supaya kita mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Mungkin ada keluarga atau teman kita yang sedang sakit. Kita bisa mendoakan mereka dan minta pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang berkuasa. See you. Bye-bye anak-anak.